beberapa tips untuk kita supaya bisa menjadi lebih cerdas secara finansial ya. Oke, jadi ini beberapa tips ini ya. Ini mungkin bisa ngebantuin kalian. Oke, tapi sebelum itu sekali lagi ya, ini disclaimer on, ini cuma edukasi dan sharing dari gua. Oke, jadi ini pendapat gua. Mohon maaf kalau ada kata-kata gua yang salah, yang nggak enak. Oke guys, ya, dan gua sudah ada praktek konsultasi untuk pribadi ya, one on one. Oke, pastinya ya boleh langsung di WA di nomor WA ini. Oke, jadi gua bakal ngebantuin kalian secara perencanaan keuangan. Oke, jadi sebelum kalian investasi, gue mesti menjamin bahwasannya keuangan kalian, perlindungan kalian sudah aman dari resiko. Jadi biar kalian investasi bisa lebih aman lagi. Oke guys, ya jadi kita langsung saja masuk ke dalam topiknya. Ya, tipsnya apa aja nih ya untuk meningkatkan literasi keuangan kita? Yang pertama, kurangi konten-konten nggak bermutu. Udah gitu aja. Kurangi nonton konten-konten nggak jelas. Kurangi konten-konten FOMO-FOMO nggak jelas. Pilihlah konten kreator yang bagus, yang mendidik, yang penuh dengan informasi, yang penuh dengan edukasi. Cari konten-konten yang bagus, kurangi yang aneh-aneh. Jangan FOMO-FOMO cuan cepet lah, oh bakal naik lah, apalah inilah, tetek bengek lah. Atau enggak cewek joget-joget pantat nggak jelas lah, ditonton lah banyak lah, apalah, nggak berfaedah pun ditonton. Jangan, kurangin, oke? Fuck it, kurangin nonton kayak gituan, ya. Apalagi kalian donasi atau gua nggak tahu dah di nada hitam sana itu apa, nyawer nggak jelas, anjir. Duit kalian lebih bagus ya, pakaikan untuk hal yang lebih baik, lebih bijak. Apa kalian mau dikatakan SDM rendah selamanya? Enggak kan? Pakailah duit kalian lebih bijak. Jangan bikin malu. Udah gitu aja. Oke? Anjir, man. Makanya kenapa kita jadi sasaran kalau banyak ya sorry to say ya, gue bilang ya, banyak kayak konten kreator luar negeri atau apa suka ke sini juga gitu kan. Ya karena market sini luas gitu loh. Market Indonesia luas banget gitu loh. Jadi ya kalian lah kelanjutannya apalah ya. Jadi be careful ya, hati-hati guys ya. Jadi konten kreator tuh cari yang bagus. Oke, cari yang bener-bener bisa ngebantuin kalian developing secara pribadi dan juga secara wawasan. Ya, cari. Kalau kalian sudah punya, bagus. Selamat buat kalian. Kalau belum, cari. Ya, hati-hati ya. Oke, kalau kalian fans sama gue silakan ya. Gue nggak tahu, gue sih nggak peduli ya. Yang penting gue bisa bantuin negara ini ya bisa maju dan gue bisa mencetak at least 1% ya masyarakat yang cerdas secara finansial dan jadi investor yang bagus ya, investor yang benar-benar investor dan yang cerdas lah pastinya ya. Oke. Yang penting gue tuh aja sih misinya sih. Terus kayak itu paling krusial sih. Kurangi konten-konten nggak bermutu guys ya, cari konten-konten bagus ya. Oke. Yang kedua, banyak baca buku. Tapi bang, gue kan males baca buku. Lo mau maju atau nggak mau maju? Mayoritas orang-orang kaya di dunia ini, termasuk di Indonesia, itu semua suka baca buku. Bang, sekarang kan udah ada ibu. Nggak salah, sekarang udah ada ibu. Itu mental sosmed. Gua cuman kenal beberapa orang yang baca dari ibu masuk otak sih. Selebihnya agak kebanyakan distraksi sih sebenarnya sih. Distraction-nya kebanyakan sih. Ya kenapa? Lu baca dari ibu nih, online nih, dikit-dikit nge-scroll TikTok, lihat apa kayak atau nonton apa kayak, jadi kan ke distract. Ya nggak ada salahnya lu kok mau nonton ya kan. Ya cuma konten-konten yang bermutu juga gitu loh. Cari konten-konten bermutu juga. Ya mungkin lu mau refreshing bentar ya nggak masalah, main game bentar atau apa. Cuma jangan kelamaan. Tetap baca buku. Gue sampai hari ini masih baca buku. Gue terjun di saham aja itu aja 2020 itu baca buku dulu. Jadi investasi layar ke atas itu penting. Buku-buku yang gue rekomendasikan itu adalah buku-buku yang self improvement pasti. Buku-buku yang bisa menambah wawasan juga secara keuangan udah pasti. Jadi buku itu juga harus hati-hati juga. Ya belinya itu harus hati-hati. Belilah yang benar-benar terkenal. Yang benar-benar di dalamnya itu value-nya itu ada gitu loh. Gue lebih suka beli buku-buku fisik ya. Buku-buku fisik itu bagi gue itu tak ternilai sih. Jadi gue tuh selama ini beli buku gue jarang banget lihat harga.
Gua rasa nih buku bagus, gue beli. Karena harga itu cuma nominal. Yang kita lihat itu value. Sama seperti saham. Harga itu cuma nominal. Yang kita lihat itu value-nya. It's the same. Oke, jadi ini tips. Ini benar-benar kalau kalian dengerin gue jamin. Kalian bakal berkembang secara manusia, pasti. SDM kita bakal naik ini. Oke? Terus apa lagi? Kurangi konten, baca buku, olahraga. Apa hubungannya Bang sama meningkatkan literasi keuangan tipsnya? Apa hubungannya? Ingat ya, ketika badan kalian sehat, ya, memang kita bilang, oke lah kita bilang, kalian udah punya asuransi, ya udah lengkap lah kita bilang. Tapi kan namanya kok kecelakaan kan nggak bisa kalian hindari. Meninggal kan nggak bisa kalian kontrol kan. Kalian nggak mungkin kan, misal udah dipanggil mau nego dulu nih, jangan aja panggil gue dulu lah. Kan nggak bisa. Lu meninggal ya meninggal. Gitu loh. Tua nggak bisa dikontrol. Meninggal nggak bisa dikontrol. Sakit nggak bisa dikontrol. Bener kan? Tapi at least kalian rajin olahraga, badan kalian sehat, setidaknya kalian masih bisa beraktivitas untuk cari duit gitu loh. Jadi badan kalian bugar, bisa cari duit langsung gitu. Cari duit dan ya ambil kalau rawat inap atau apa ya kalian udah punya asuransi lah at least lah ya. Cuman ya kalau misal batuk pilek gitu kan nggak bisa pakai asuransi gitu loh. Kan itu jalan soalnya kan. Ya paling keluar duit berapa lah, cuman kok di kita sekarang udah ada lagi program asuransi bisa jalan sih ya di Allianz ya. Oke, itu ntar lah kalau kalian mau tanya di kolom komentar apa di WA gue aja, langsung tanya gue aja ya. Oke. Jadi olahraga itu penting karena kalian tuh bisa dapat inspirasi ya. Oke, karena orang sukses tuh banyak kan olahraga. Nge-gym, olahraga. Oke. Di sana bisa bangun koneksi juga. Jadi secara keuangan nanti kalian bisa naik itu. Kalian bakal ketemu orang-orang yang lebih high standard ya. Kalian bisa ketemu orang-orang yang literasi keuangan lebih tinggi. Kalian bisa jadi pelajari dari dia gitu loh. Apalagi orang-orang yang sudah elder, yang sudah tua, kalian bisa dapat referensi dari dia juga gitu loh. Kayak, wow, ini orang pola pikirnya bagus banget ya. Kan pengembangan diri jadinya kan. Oke, otomatis literasi keuangan kalian bakal naik juga. Pasti. Karena lingkungan itu mempengaruhi. Nah, kita baru masuk yang ke tips yang keempat. Lingkungan. Carilah lingkungan yang bagus. Circle, komunitas. Ya, apalagi komunitas bisnis. Cuma bisnisnya yang bagus ya. Bukan bisnis abal-abal ya. Oke, karena komunitasnya berpengaruh. Kalau lu bisnisnya abal-abal, ada 5 orang bisnis abal-abal, lu bakal jadi orang ke-6. Dan juga kalau lu masuknya ke circle tukang ngeluh, 5 orang tukang ngeluh, lu bakal jadi orang ke-6 tukang ngeluh. Jadi untuk memperbaiki ya literasi keuangan kalian, carilah circle yang positif pasti ya pertama, kedua yang membangun pasti ya juga, yang ketiga apa? Mindset bisnis, otak bisnis, cara cari duit ya, cara membangun bisnis. Karena kenapa? 5 orang entrepreneur, lu bakal jadi orang ke-6 entrepreneur. Jadi lingkungan kalian harus lihat. Kalau hidup kalian selama ini gak perubahan, berarti lingkungan kalian yang salah. Gampang. Blaming sesuatu yang bisa di-point. Ya, bisa di-point ya. Kalau orang ini gak berkembang, gue selalu ngomong apa? Pasti lingkungannya. Lingkungan itu penting. Itu krusial banget, guys. Oke? Lingkungan. Itu penting. Ya, jadi komunitas itu kalian mesti cari bagus-bagus. Oke, jadi tadi udah ada ya. Kurangi cari konten yang bermutu. Oke. Banyak baca buku. Oke. Olahraga. Oke, nge-gym ya. Yang keempat cari circle. Oke. Nah, yang terakhir ini juga nggak kalah penting, guys. Apa tipsnya supaya SDM kita bisa naik secara keuangan? Ini penting banget. Apa? Pasti kan mas nanya, apa? Banyak bersyukur, kurangi ngeluh. Karena ketika pikiran kita itu gak negatif, otak kita tuh bakal banyak cara untuk biar diri kita ini ya bisa mencari jalan untuk meningkatkan taraf hidup kita. Tapi dengan cara yang bagus ya, bukan cara negatif ya. Makanya gue bilang circle. Makanya kan ngeling semua nih. Kan ngeling semua kan. Keempat circle, kelima bersyukur.
positive thinking. Karena kenapa? Ketika circle kalian bagus, ini pasti bagus. Jadi 5 tips ini tips yang mahal ya guys ya. Gua nih ngajarin di sini secara cuma-cuma ya. Ini tips yang mahal. Oke, kalian nggak bakal cari di sini, nggak ada sih. Cuma di gua aja ada sih. 5 tips ini sih. Oke. Jadi kalau misalnya kalian pengen tanya gue lebih lanjut, konsultasi secara pribadi ya boleh WA di sini ya. Oke, di nomor gua. Gue bakal bantuin kalian secara perencanaan keuangan, oke? Dan ya, jadi gue bisa bantuin edukasi kalian juga ya, oke? Ya, itu sih yang kelima, jadi terakhir sih ya, bersyukur ya, jangan terlalu banyak ngeluh. Di luar sana masih banyak orang yang kurang beruntung. Apapun itu, sekecil apapun itu ya, apapun yang kalian punya, bersyukur aja, oke? Bersyukur ya, selalu bersyukur. Ketika hati tenang, kalian bakal menjalani hidup lebih tenang. Otak kalian bakal jalan lebih bagus lagi untuk cari jalan untuk meningkatkan taraf hidup kalian, dan kalian juga bisa lebih enak nggak sih gitu loh, lebih damai, banyak kenalan, pokoknya koneksi semua tuh banyak, bagus-bagus semua jadinya. Dan kalian bakal jadi seseorang yang disegani. Ingat ya, uang itu bisa datang ke kalian kalau diri kalian sudah ready. Itu aja sih ya, pokoknya alam semesta ini nggak bakal ngejahatin kalian deh. Kalau kalian orang positif, alam semesta ini bakal positif juga kok. Karena uang itu bakal hampirin ke kalian kok kalian sudah ready. Kalau diri kalian belum selesai, jangan harap uang itu bakal datang ke kalian. Oke, jadi taraf hidup kita itu bisa meningkat, yang penting kita yang maju dulu. Makanya ada namanya SDM rendah. Tapi di konten gua, kita bakal matikan itu, kita bakal jadikan SDM tinggi. Oke guys, jadi sampai di sini saja ya edukasi untuk keuangan ya, tipsnya ya buat kalian semua ya. Oke, semoga ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Jadi see you on the next video. Bye bye guys ya. Sekali lagi disclaimer on ya, mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang kasar ya, dan semoga ini membantu banget buat kalian. Oke, yang mau konsultasi silahkan WA gue langsung. Oke, see you on the next video. Bye bye guys. Bye bye.